kira BUMN selama ini yang saya kenal, memang saya baru 2 tahun di BUMN. Awalnya memang kita lihat sangat birokratis, terlalu banyak laporan administrasi yang harus diadu. Padahal kami di perusahaan itu inginnya gerak cepat. Tapi sejak akhir Desember 2011 di mana Pak Menteri Pak Dahlan ini masuk menjadi menteri, kelihatan sekali perubahan arah ke sana menuju ke debirokratisasi, dan itu menyebabkan kami bisa lebih leluasa di dalam bergerak, di dalam menjalankan perusahaan. Kita bersyukur, dan yang lebih bagus lagi dari itu adalah beliau bisa membuat suasana sehingga munculnya sinergi BUMN. Dulu yang namanya sinergi BUMN itu ya cuman kata-kata saja, tidak ada realisasinya. Tapi kelihatan sekali sekarang seperti mengakar dan tumbuh dari bawah bahwa itu penting untuk sinergi BUMN. Kalau saya lihat peran kementerian ke depan adalah bagaimana menciptakan, mengarahkan visi daripada BUMN itu ingin menjadi apa ke depannya. Karena situasi di dunia ini sudah sangat kompetitif, era globalisasi kita sudah terjadi di mana-mana. Jadi negara itu boleh dibilang batas hukum ada, tapi secara IT borderless kita, sisi perdagangan. Oleh karena itu kita harus antisipasi bagaimana kita harus berhadapan dengan kompetisi dengan produk-produk dari luar. Inilah yang harus kita perkuat, namanya BUMN. Yang dikatakan Pak Dahlan saya salut bagaimana menciptakan sinergi di BUMN. Ini kita harus ciptakan sinergi di BUMN. Jadi visi kedepannya bagaimana kita menghadapi persaingan khususnya yang ada dari Cina BUMN. Barulah kita cara bagus bagaimana ngebina BUMN yang di Cina supaya menjadi profesional, customer oriented. Kita BUMN adalah pelayan kita, bukan kita bohong. Baik. Gimana mengarahkan produk kita agar sesuai dengan keinginan nasabah. Itu yang paling penting. Baik. Dan yang kedua, BUMN itu tidak hanya, mohon maaf ya Pak, sekedar mencari profit, tapi customer satisfaction, customer oriented itu yang diperlukan. Bagaimana menciptakan kepuasan nasabah sambil profit juga. Hubungan dengan Kementerian BUMN saat ini lebih baik dengan semakin profesionalnya para karyawan, juga semakin terbuka komunikasinya, dan keputusan-keputusannya lebih cepat. Contoh kecil seperti acuan dari RKAP dirasakan lebih awal diterima oleh kami. Program-program untuk meningkatkan juga sangat baik. Salah satu program menarik yang saya suka ialah sinergi BUMN, karena dengan sinergi tersebut meningkatkan soliditas dari BUMN keseluruhan. Harapan saya semoga dengan reformasi birokrasi Kementerian BUMN dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kinerja BUMN keseluruhan, sehingga mampu bersaing dan kinerja makin lebih baik lagi. Di Kementerian BUMN sudah kita bicara perangkat kerasnya sudah bagus, parkir juga gampang, lokasinya juga luas, terus kemudian keamanannya juga menurut saya ya secure, mereka juga ramah dalam melaksanakan tugasnya. Kalau yang dari fisik terlihat sih saya melihat sudah ada perubahan yang cukup ke arahnya sudah benar gitu ya. Contoh lah beberapa hal misalnya yang kasat mata gitu, di Kementerian BUMN sudah dari sisi disiplinnya sudah kayaknya mulai di ini. Contohnya ada presensi itu sudah ditayangkan, contoh seperti itu. Kemudian sudah ada banner-banner yang arahnya memang sudah on the track gitu. Cuma kalau dari sisi ini yang kacamata ya saya lihat gitu ya, memang kalau di jam kerja memang sudah tidak terlalu banyak lagi orang istilahnya berkeliaran gitulah ya di
di luar ruang kerjanya dia gitu. Mungkin yang masih perlu diperbaiki itu interaksi antara pegawai BUMN, Kementerian BUMN dengan pegawai BUMN-nya sendiri gitu. Saya ngelihatnya karena berapa kali lewat di lift gitu ya, itu kayaknya susah membedakan mana yang orang BUMN, mana yang orang Kementerian BUMN gitu. Dan ini sifatnya bukan represif, antisipatif gitu. Jangan sampai itu kejadian gitu. Untuk menghindari benturan kepentingan itu sebaiknya mungkin perlu diatur mekanisme ketemuan antara direksi ataupun pegawai BUMN dengan pegawai Kementerian BUMN gitu. Itu yang mungkin perlu dicari mekanisme yang lebih pas gitu. Melihat bahwa pejabat di Kementerian BUMN itu kurang disiplin, dan sebagai wartawan yang sudah lama berada di Kementerian BUMN menginginkan bahwa hubungan antara pejabat di lingkungan Kementerian BUMN dengan wartawan yang ada di dalam BUMN itu lebih erat lagi. Ini terkadang pejabat-pejabatnya juga suka menghindar, atau kita juga nggak tahu mereka punya pemikiran kayak gimana, atau mereka sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi kita harapkan dengan adanya kerjasama yang baik antara pejabat dengan wartawan itu bisa menjadi poin penting buat orang-orang yang akan melihatnya bagaimana hasil kinerja BUMN dan perusahaan BUMN yang dipimpinnya. Dan saya mengharapkan kalau Kementerian BUMN yang membidangi 141 perusahaan BUMN dapat menjadi BUMN yang baik dalam artian bisa mengelola perusahaan Kementerian BUMN dengan baik, bisa mewujudkan BUMN go internasional. Dilihat dari pejabatnya sendiri, kalau pejabatnya baik pasti perusahaan BUMN yang dipimpinnya juga akan baik. Saya mengharapkan itu dari Kementerian BUMN. Karyawan yang di sini bekerjanya profesional dan cepat, walaupun kadang ada yang sedikit lama prosesnya. Ya pokoknya bekerja tepat waktu. Pegawai BUMN itu datangnya masih ada yang telat sih, tapi ada juga yang datangnya pagi banget, kurang dari 5:30 udah datang gitu. Tapi ada yang datang kurang dari 5:30 tapi dia tidur, ada yang tidur.